Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang an-na'tu, na'at, yaitu kitab Nahwu Wadhih jilid 1. An-na'tu, na'at. Kita akan artikan perkata dulu. An-na'tu, na'at. Al-amthilatu, contoh-contoh. 1. Hadza, ini. Kitabun, kitab. Mufidun, yang berfaedah. Ini kitab yang berfaedah. 2. Qara'tu, telah membaca aku. Telah membaca aku. Kitaban, kitab. Mufidan, yang berfaedah. Kalau kita terjemah, aku telah membaca kitab yang berfaedah. 3. Nadhartu, memandang aku atau melihat aku, boleh. Melihat aku, akunya itu jadi fa'il. Fi kitabin, di dalam kitab. Mufidin, yang berfaedah. Aku melihat pada kitab yang berfaedah. Sampingnya hadza, ini maidanun, lapangan. Fasihun, yang luas. Ini kitab yang luas. Ini lapangan yang luas. 2. Ra'aitu, melihat aku. Melihat aku, akunya jadi fa'il. Maidanan, lapangan. Fasihan, yang luas. Aku melihat lapangan yang luas. 3. Jaraitu, berlari aku. Berlari aku, akunya jadi fa'il. Fi maidanin, di lapangan. Fasihin, yang luas. Aku berlari di lapangan yang luas. 1. Bawahnya tafattahat. Ini aslinya taknya tak tanis mati. Tafattahat, telah mekar. Al-wardatu, bunga mawar. Bunga mawar. Al-jamilatu, yang indah. Yang indah. Tafattahatil wardatul jamilatu, bunga mawar yang indah itu telah mekar. Jadi kalau dibaca wasol, maka huruf sukun pada tak tanis ini dihidupkan. Menghidupkannya dengan kasrah. 2. Qataftu, telah memetik aku. Telah memetik aku. Bentuknya fi'il maudhi. Telah memetik aku.
Al-wardata bunga mawar, al-jamilata yang indah. Aku telah memetik bunga mawar yang indah itu. 3. Nadartu melihat aku, sudah ada ini, ilal wardati kepada bunga mawar, al-jamilati yang indah. Aku telah melihat bunga mawar yang indah. Sama saja artinya ya. Bedanya ada huruf jar sama tidak. Kalau di atas ini tidak ada huruf jarnya, yang di bawah ada huruf jarnya ila. Oke. Kita masuk pada pembahasan. Ini saya clear dulu. Oke. Masuk pada pembahasan. Al-bahthu pembahasan. Kullu kalimatin minal kalimati thalathi, setiap kalimat. Kullu kalimatin, setiap kalimat. Minal kalimati thalathi, dari kalimat-kalimat yang 3 atau dari 3 kalimat. Kelompok yang pertama, kelompok 3 kalimat, 3 kelompok ini. Mufidun, fasihun, dan al-jamilatu. Tan'atul ismal ladhi qablaha. Tan'atu mensifati al-ismal ladhi qablaha, isim yang jatuh sebelumnya. Ay tadullu ala sifatin fihi, artinya menunjukkan atas sifat yang ada padanya, pada kalimat tersebut. Walidzalika, dan karena itu, tusamma na'tan, dinamakan na'at. Wa yusamma, dan dinamakan al-ismul ladzi qablaha, isim yang jatuh sebelumnya, sebelum kalimat, man'utan, man'ut. Jadi kalimat yang mensifati itu disebut na'at, dan isim yang disifati disebut man'ut atau mausuf. Wa idza ta'ammalta kulla na'tin min hadhihi an-nu'uti thalathati, wa idza ta'ammalta, apabila kalian perhatikan, apabila kamu perhatikan, kulla na'tin, setiap na'at, min hadhihi an-nu'uti thalathati, dari na'at-na'at yang 3 ini, wajad tahu, kamu mendapatinya, yatba'ul man'uta, mengikuti man'utnya. Na'at itu mengikuti man'utnya. Fi raf'ihi, di dalam rafa'nya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa jarrihi, dan jarnya. Jadi na'at itu i'rabnya selalu mengikuti man'ut di dalam rafa, nasab, dan jarnya. Jika man'utnya yang disifati itu rafa, maka na'atnya pun harus mengikuti rafa. Jika man'utnya atau yang disifati itu nasab, maka na'atnya harus mengikuti nasab. Jika man'utnya ya dibaca jar, maka na'atnya pun harus dibaca jar. Fa kalimatu mufidun, maka kalimat mufidun fil amthilati thalathatil ula, pada contoh 3 yang pertama, ja'at, datang. Apa itu kalimat mufidun? Marfu'atan, sebagai dibaca rofa, marfu'atan dibaca rofa, thumma mansubatan, kemudian dibaca nasab, thumma majruratan, kemudian dibaca jar. Taba'an lil ismil madhkuri qablaha, karena mengikuti isim yang disebutkan sebelumnya.
Ya, kita akan terus kita scroll ke bawah. Kita clear dulu. Wa kadzalikal kalimatani, dan karena itu, karena dua kalimat itu, fasihun wal jamilatu dan jamilatu, fil amtilatil baqiyati, pada contoh yang tersisa, wa hadza amun fi kulli kalimatin, dan ini umum pada setiap kalimat, tan'atu ma qablaha, mensifati isim sebelumnya. Kita perhatikan pada contoh ya. Jadi kita baca dulu kaidahnya dulu ya. Kita baca kaidahnya, kita artikan. Al-Qawaid itu kaidah-kaidah. Kaidah 23. An-na'tu na'at. Lafdun yaitu lafad. Yadullu yang menunjukkan. Ala sifatin, atas sifat. Fismin qablahu, yaitu pada isim sebelumnya. Jadi na'at adalah lafad yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Wa yusamma, dan dinamakan al-ismu isim tersebut, al-mausufu yang disifati, isim yang disifati tersebut, man'utan sebagai man'ut, yaitu yang disebut na'at adalah lafad yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Sedangkan isim yang disifati dinamakan man'ut. Kaidah 24. An-na'tu na'at yadba'ul man'uta, yadba'u mengikuti na'at al-man'uta man'ut, fi raf'ihi di dalam rofaknya, wa nasbi dan nasabnya, wa jarrihi dan jarnya. Na'at mengikuti man'ut, na'at mengikuti man'ut di dalam rofaknya, nasabnya dan jarnya. Jadi i'rab na'at itu harus mengikuti man'utnya di dalam rofa. Jika man'utnya rofa, maka na'atnya pun harus dibaca rofa. Begitu pula nasab dan jar. Bahkan ketika mudzakkar mu'annatsnya juga harus mengikuti man'utnya. Nakirah ma'rifatnya juga harus mengikuti man'utnya. Kita akan bahas contohnya. Oke, kita clear. Kita clear. Nah, kita akan bahas contohnya. Oke. Hadza kitabun, hadza ini kitabun, kitab, mufidun yang berfaedah. Ini kitab yang berfaedah. Kita perhatikan kalimat mufidun. Mufidun ini adalah na'at. Kitabun adalah man'ut. Jadi ini na'at man'ut. Na'at adalah sifat, man'ut yang disifati. Jadi mufidun ini menerangkan sifatnya kitab. Jadi kitab yang bagaimana? Kitab yang berfaedah. Ini dibaca rofa. Kenapa? Menjadi khobar. Mubtada'nya mana? Hadza ini menjadi mubtada. Ya.
Jadi isim isyarah hadza fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi menempati tempatnya mahalnya mahal rofa menjadi mubtada, kita pun menjadi khobar, mufidun menjadi na'at. Jadi ini khobar plus man'ut yang disifati. Qara'tu kitaban, qara'tu telah membaca aku kitaban, kitab mufidan yang berfaedah. Qara'tu itu susunannya fi'il fa'il. Berarti susunan jumlah fi'liyah. Kitaban menjadi maf'ul bih. Makanya dibaca nasab. Nah, mufidan adalah na'at. Na'tun. Berarti kitaban menjadi man'ut. Jadi man'ut. Ini menjadi man'ut. Karena man'utnya dibaca nasab, maka na'atnya pun harus nasab. Pada contoh ketiga, nadhartu, aku melihat fi kitabin, pada kitab mufidin yang berfaedah. Aku melihat kitab yang berfaedah. Kalau diterjemahkan sama aja ya. Nadhartu susunannya fi'il fa'il. Ya. Fi kitabin, pada kitab ini fi ini huruf jar. Kitabin majrurun bifi. Ini dibaca bin karena dijarkan oleh huruf fi. Majrur berarti ya, majrurun bifi. Mufidin ini menjadi na'at. Na'at berarti kitabin menjadi man'ut. Oke. Kita perhatikan sampingnya 3 contoh yang kedua. Hadza ini maidanun, lapangan fasih yang luas. Hadza mubtada, isim isyarah ya, menempati tempatnya rofa menjadi mubtada. Maidanun menjadi khobarnya mubtada, dibaca rofa plus man'ut disifati fasihun menjadi na'at atau sifat dari maidan. Lapangan yang bagaimana? Lapangan yang luas. 2, ra'aitu, aku melihat. Susunannya fi'il fa'il. Maidanan akan lapangan fasihan yang luas. Melihat apa? Melihat lapangan. Berarti lapangan ini menjadi maf'ul bih. Itu sebabnya dibaca nasab. Fasihan menjadi na'at. Dibaca mansub karena mengikuti dibaca mansub karena mengikuti man'utnya. Karena man'utnya dibaca nasab, maka na'atnya pun harus dibaca nasab. Sama seperti yang di atas. Dibaca rofa karena man'utnya dibaca rofa. 3, jaraitu, aku berlari fi maidanin, di lapangan fasihin yang luas. Maidanin dibaca majrur, dijarkan oleh fi huruf jar. Maidan fasihin menjadi na'at, dibaca majrur juga karena mengikuti man'utnya. Pada 3 contoh yang terakhir, tafatahat, telah mekar al-wardatu, bunga mawar itu, al-jamilatu yang indah. Bunga mawar yang indah itu telah mekar. Tafatahat ini fi'il. Al-wardatu, al-jamilatu menjadi fa'ilnya. Ya. Al-wardatu menjadi fa'il. Al-jamilatu menjadi na'at. Berarti isim sebelumnya disebut man'ut. Man'ut. Oke. Na'at rofanya harus mengikuti man'utnya. Karena man'utnya dibaca rofa nih,
saya beri warna yang beda. Ini dibaca rofa al-wardatu, maka naatnya pun harus dibaca al-wardatu. Nah, perhatikan perbedaan tiga contoh yang terakhir ini. Ini ada alnya, maka naatnya pun harus ada alnya. Jadi jika man'utnya itu ma'rifat, maka naatnya pun harus mengikuti ma'rifat. Begitu pula kalau man'utnya itu nakiroh, kitabun, tanwin, tanda nakirohnya, maka naatnya pun harus dibaca tanwin. Sama, ini kitaban, mufidan, kitabin, mufidin, maidanun, fasihun, maidanan, fasihan, fi maidanin, fasihin, semuanya nakiroh. Maka naatnya pun harus dibaca nakiroh juga, harus nakiroh juga ya. Begitu pula jika man'utnya ma'rifat, maka naatnya pun harus mengikuti ma'rifat. Qataftu, telah memetik aku al-wardata, bunga mawar, al-jamilata, yang indah. Aku telah memetik bunga mawar yang indah itu. Susunannya fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Al-wardata dibaca mansub menjadi maf'ul bih. Al-jamilata, yang indah, itu mensifati al-wardah, bunga. Yang indah itu adalah bunga. Maka ini menjadi na'at. Kalau ini na'at berarti isim sebelumnya man'ut. Nah, perhatikan man'utnya ada alnya, berarti ma'rifat. Maka na'atnya pun harus ada alnya, ma'rifat juga. Contoh nomor 3, nadhartu, melihat aku. Susunan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ilal wardati dibaca ti majrur karena dijarkan oleh ila, huruf jar. Al jamilati, mengikuti, dibaca ti karena menjadi naat. Bunga mawar yang bagaimana? Yang indah. Jadi aku melihat bunga mawar yang indah itu. Ya, perhatikan pada naatnya di sini dibaca jar karena mengikuti man'utnya. Dibaca jar juga. Man'utnya ma'rifat, maka naatnya pun harus ma'rifat. Jadi begitulah pembahasan tentang bab na'at ini. Jadi na'at adalah lafadz yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Ya, lafadz yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Jadi kita tanda ini na'at, mufidun ini na'at. Nah, mufidun na'at, mufidan na'at, mufidin na'at. Berarti lafadz sebelumnya, isim sebelumnya disebut man'ut, kitabun, kitaban, kitabin ini. Begitu pula dengan 3 contoh yang kedua dan yang ketiga, sama seperti itu. Oke. Mudah-mudahan pembahasan tentang na'at ini bisa dipahami. Dan insya Allah pada kesempatan minggu yang akan datang kita akan tes ujiannya. Pembahasan sudah kita bahas tadi ya. Oke. Nah, kita akan coba mengi'rab, belajar mengi'rab. Mengi'rab itu menjelaskan kedudukan kalimat. Oke. Ini yang pertama, robiha, telah beruntung. Telah beruntung. At-tajiru, pedagang, al-aminu, yang jujur. Pedagang yang jujur itu telah beruntung.
Nah, kita i'rab nih. Kita jelaskan kedudukannya. Robiha fi'lun madin. Fi'lun madin. Yaitu fi'al madhi. Atajiru fa'ilun marfu'un. Yaitu fa'il yang dibaca rofa. Al-aminu menjadi na'tun marfu'un. Na'at yang dibaca rofa. Karena mengikuti man'utnya. Dan karena man'utnya ma'rifat, maka na'atnya pun harus mengikuti man'utnya ma'rifat juga. Oke, kita scroll ke bawah. Contoh yang kedua. Yaqra'u, sedang membaca, aliyun ali, kitaban kitab, mufidan yang berfaedah. Yaqra'u fi'il, aliyun fa'il, susunan fi'il fa'il, susunan fi'liyah. Kitaban menjadi maf'ul bih, mufidan menjadi na'at. Berarti kitaban selain maf'ul bih dia juga man'ut yang disifati. Oke. Kita i'rab yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqra'u adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa. Aliyun fa'ilun, yaitu fa'il marfu'un yang dibaca rofa. Ya, tanda rofa. Kitaban maf'ulun bihi. Kitaban sebagai maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Mufidan na'tun mansubun. Mufidan adalah na'at yang dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena mengikuti man'utnya. Oke. A'ribil jumalal atiyata, i'rablah jumlah-jumlah berikut ini. Nazala minas sama'i matorun ghazirun. Telah turun dari langit hujan yang deras. Nazala apa ini? Fi'lun madhin. Min harfu jarin. As-sama'i majrurun bimin, isim yang dijarkan oleh min. Matorun fa'il, jadi yang melakukan pekerjaan turun. Ghazirun na'tun, na'at. Marfu'un yang dibaca rofa karena mengikuti matorun. Ya, tabaan lil ismi qablahu. Jadi mengikuti isim sebelumnya. Contoh nomor 2, yalbasu, telah memakai aliyun ali khidaan, sepatu wasi'an yang luas, yang besar. Nah, ali memakai sepatu yang luas, yang besar. Yalbasu fi'il, aliyun fa'il, khidaan maf'ul bi, dibaca mansub, wasi'an na'at, na'tun mansubun. Ya, yalbasu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' bentuknya aliyun, fa'ilun marfu'un, khidaan maf'ulun bihi mansubun, wasi'an na'tun mansubun. Tinggal mengikuti aja yang di atas ini. Tinggal mengikuti yang di atas. Oke. Tinggal mengikuti yang di atas ya. Nomor 3, yaksuru, banyak an-nakhlu, pohon kurma, fil basatini, di kebun-kebun al-muthmirati yang berbuah. Pada kebun-kebun yang berbuah itu banyak kurma, pohon kurma. Yaksuru fi'lun mudhari'un, fi'lun mudhari'un, an-nakhlu fa'ilun marfu'un
Fi harfu jarrin. Al-basatin ismun majrurun bimin. Isim yang dijarkan oleh maaf ya, bifi bukan bimin ya. Bifi, oke. Al-muthmirati na'tun majrurun. Jadi naat yang dibaca jer karena mengikuti al-basat ini. Sampai di sini paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Pada pertemuan minggu yang akan datang akan kita lanjutkan dengan ujian. Ya, kita akan lanjutkan dengan tes ujian, yaitu materi juz 1. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang mau bergabung, silakan bergabung dan bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Nggak ada yang bertanya ya. Baik, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan ujian. Ujian dari bab 1 sampai bab terakhir. Nah, al-jumlatul mufidah itu sampai nah. Baik, kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.